Halo rekan kultivator, gimana kabar kalian? Sebelum ke ceritanya sudah siap kopi sama rokok. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Gas abu-abu keluar dari Wang Lin. Lebih dari 3.000 helai gas abu-abu keluar dan mengelilingi bilas setengah bulan. Tapi pedang setengah bulan itu terlalu cepat. Itu mengambil keuntungan dari saat gas abu-abu masih mendekati untuk mengisi daya. Namun, sama seperti itu membebaskan, Wang Lin muncul sebelum dan menjentikannya kembali. Wang Lin berkata, kumpulkan. Wang Lin tidak lagi melihat pisau setengah bulan dan tatapannya yang dingin jatuh pada Shu Liguo. Shu Liguo bertanya dengan ketakutan, Tuan, perintah apa yang Anda miliki? Ingin aku membujuk Little Black? Saya pasti akan membuatnya patuh di masa depan. Wang Lin menatap Shu Liguo dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku tidak akan membiarkan kamu pergi mencari roh pedang itu? Shu Liguo dengan cepat mengangguk dan berkata, aku tahu, aku mengerti. Meskipun dia mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, jelas kamu hanya ingin memisahkan aku dan kecantikan kecil itu. Saya kira ada kemungkinan 80% bahwa Anda mengincar kecantikan kecil itu sendiri. Sayangnya, saya, Shu Liguo, sangat disayangkan memiliki istri saya dicuri dari saya pada usia yang sangat muda. Di Sky Demon City, para ahli sama umum dengan awan. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang akan memperhatikan Anda? Setelah Anda ditemukan dengan kultivasi Anda yang lemah, Anda hanya akan ditangkap, kehendak Anda dihapuskan, dan menjadi roh pedang untuk harta mereka. Shu Liguo, kamu masih tidak mengerti. Suara Wang Lin bergema di hati Shu Liguo seperti bel raksasa. Dia kaget dan tercengang, lalu dengan lemah berkata, ini, aku tidak dapat ditemukan. Jantungnya mulai berdebar. Setelah mendengarkan Wang Lin, dia 80% percaya padanya. Dia bertanya-tanya apakah dia ditangkap oleh orang lain, apakah orang itu akan sama penasarannya dengan leluhur klan iblis raksasa. Namun jika aku tertangkap oleh pemilik si cantik kecil, itu akan menjadi hal yang baik. Lalu aku dan si cantik cilik akan bersama-sama. Shu Liguo diam-diam memikirkan ini, tapi dia tidak berani mengatakannya kepada Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap Shu Liguo seolah-olah dia telah melihat pikiran batin. Shu Liguo gugup tapi bukannya mundur. Dia membuka matanya lebih lebar dan menatap Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, tahan, dan itu akan menjadi kemenangan bagiku. Semakin gugup saya, semakin saya harus mempertahankan tindakan ini. Wang Lin perlahan berkata, kamu belajar sedikit dari roh pedang dari pedang hitam setengah bulan. Shu Liguo tanpa ragu mengatakan kepada Wang Lin, semua mantra pedang yang telah dia pelajari, termasuk bagaimana dia bisa menyembunyikan kehadirannya, benar-benar menyatu dengan pedang surgawi dan dengan kekuatan penuh, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dan seterusnya. Saat berbicara, dia diam-diam mengukur suasana hati Wang Lin dan sangat berhati-hati. Dia tidak pernah mengalami perasaan seperti ini dalam ratusan tahun, tetapi sekarang setelah dia merasakannya lagi, rasanya sama sekali tidak asing baginya. Ketika hanya beberapa ratus untai energi pembantaian yang tersisa, sinar energi pedang tiba-tiba keluar, tetapi karena terjerat oleh energi pembantaian, itu tidak bisa membantu tetapi melambat. Wang Lin sudah siap. Dia menjepit jari-jarinya dan energi pedang segera runtuh. Pisau hitam setengah bulan itu berjuang keras di antara jari-jarinya. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan energi asal pada pedang setengah bulan, lalu matanya menyala. Dia tidak punya waktu untuk perlahan-lahan memperbaikinya, jadi dia pergi untuk root langsung. Dia tidak peduli apakah dia akan membahayakan roh pedang dan memutuskan untuk secara langsung mengukir auranya ke dalam pisau setengah bulan. Wang Lin mengambil pedang surgawi dan melemparkannya ke Shu Liguo. Shu Liguo sangat santai saat ia mengungkapkan ekspresi gembira dan menyatu dengan pedang. Pisau setengah bulan melayang di udara. Dan ketika menyadari bahwa Shu Liguo tidak lagi dalam bahaya, pedang itu ragu-ragu. Meskipun tidak menyukai Wang Lin, pada akhirnya, ia mengikuti contoh Shu Liguo dan melayang di samping Wang Lin. Agar lebih akurat, pedang setengah bulan itu mengikuti Shu Liguo. Shu Liguo ada di dalam pedang surgawi. Saat dia melihat pedang hitam, setengah bulan dan merasa sangat bangga. Lihat, bahkan iblis tidak bisa menaklukkan Little Black, dan yang harus saya lakukan hanyalah melambaikan jari untuk menjadikannya adik lelaki saya. Sepertinya pesonaku jauh lebih kuat dari ini iblis. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyenangkan dan berpikir, tidak peduli seberapa kuat iblis ini, dia tidak akan pernah bisa menandingi saya dalam hal ini. Juga, saya jauh lebih fleksibel daripada dia. Juga, saya lebih beruntung dengan keindahan. Keindahan besar dan keindahan kecil adalah milikku. Dia tidak bisa menandingi saya dalam hal ini. Selain dari tingkat kultivasinya yang sedikit lebih tinggi dari saya,
Saya lebih baik daripada dia dalam hal lain. Sayangnya, iblis luar biasa seperti saya jarang ada di dunia ini. Kesepian, Shu Liguo merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki rasa superioritas. Sekarang dia memandang Wang Lin dari pedang surgawi dengan jejak simpati dan kebanggaan. Wang Lin memegang tasnya dan Shu Liguo dengan cepat terbang ke dalam diikuti oleh pisau setengah bulan. Pada saat Shu Liguo memasuki tas memegang, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang kota kekaisaran di kejauhan dan berpikir, kecantikan kecil kakakmu Shu sudah kembali. Saya tidak akan pergi lagi. Jika aku tidak bisa membawamu pergi, aku tidak akan meninggalkan kota setan langit ini. Di dalam pavilion pedang istana kekaisaran, pedang ular itu bergetar. Kemudian itu berubah menjadi bentuk seorang gadis. Mengerutkan hidungnya dan dengan kejam berkata, roh pedang yang tercela dan tak tahu malu itu lebih baik jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika aku melihatnya lagi, bahkan jika itu bertentangan dengan perintah kaisar, aku akan mengambil pedang dan memotongnya menjadi dua. Setelah mengambil kembali pedang dan bilahnya, Wang Lin kembali ke kota Hong. Hari telah berlalu dan sekarang malam ketika Wang Lin terbang menuju Mo Mansion. Saat dia terbang, dia mengerutkan kening, berhenti dan berkata, ada apa? Beberapa orang muncul di sisi lain jalan panjang ini. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka. Dan mereka semua berada pada tahap transformasi jiwa. Beberapa bahkan telah mencapai tahap pertengahan dan akhir dari transformasi jiwa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para petani di depannya tanpa berbicara sama sekali. Dia tidak menemukan niat membunuh yang datang dari mereka tetapi malah merasakan kesedihan dan kemarahan yang kuat. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari grup. Dia memiliki pandangan yang cerah ketika dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan berkata, saya sudah mendengar ketenaran saudara Wang Lin di planet Tian. Yun, pertempuran di kompetisi umum iblis beberapa hari yang lalu membuat saya dan orang lain sangat mengagumi Anda. Wang Lin memandang semua orang dan lebih sedikit tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini dia juga menggenggam tangannya dan berkata, kamu menyanjungku. Pria berjubah putih menghela nafas dan berkata, aku Master Sekte Junior dari Jade Sword Sect. Saya dipaksa untuk terlibat dalam kompetisi umum iblis. Perbuatan Brother Wang. Beberapa hari yang lalu seperti pukulan ke kepala saya yang membangunkan saya. Di tanah roh setan ini, kami para pembudidaya lebih rendah dari semut. Para jenderal iblis tidak bisa mati, dan membunuh seorang jenderal iblis berarti kita mati bersama mereka. Jadi pada akhirnya hanya para pembudidaya yang bisa mati. Kami seperti aktor yang tampil untuk menikmati para jenderal iblis. Wang Lin merenung dan tidak berbicara. Ini adalah pembantu jenderal iblis Audi. Pria itu menunjuk ke orang di sampingnya. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah Tao melangkah keluar, menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, rekan kultivator Wang, kematian Audi juga telah membangunkan saya. Meskipun pahala di Demon Spirit Land itu baik, apa gunanya jika aku tidak punya kehidupan untuk menikmatinya? Pria berjubah putih itu berkata, bukan karena pilihan bahwa kita para pembudidaya di sini berjuang untuk hiburan para jenderal iblis. Hari ini kita di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sesama kultivator Wang. Selamat tinggal! Dengan itu dia mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke langit. Beberapa pembudidaya di belakangnya semua mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Lin dan menghilang di cakrawala. Wang Lin diam-diam berdiri di sana saat dia menatap kemana semua petani pergi. Dan dia diam-diam merenungkan. Penggarap adalah orang-orang yang berjalan melawan langit dan secara alami memiliki harga diri mereka. Jika mereka tunduk pada kekuasaan, maka mereka tidak lagi melawan langit tetapi hanya beradaptasi. Namun melawan langit memiliki arti tersendiri. Para pembudidaya yang pergi tidak memberontak tetapi menghindari. Pemberontakan sejati adalah untuk tidak menghindari dunia, tidak menghindari nasib, tidak menghindari hukum langit, tetapi untuk berjalan melawan itu semua. Penggarap tanpa dao mereka sendiri bukan lagi pembudidaya. Wang Lin tidak terbang tetapi berjalan menyusuri jalan. Bayangannya di bawah sinar bulan sangat panjang. Kultivasi, memberontak terhadap langit. Memiliki dao mereka sendiri. Wang Lin perlahan berjalan di jalan. Jalan ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Mo Mansion muncul di depannya. Cahaya dari lentera di luar Mo Mansion sangat lembut. Itu seperti suar cahaya di kegelapan. Wang Lin berhenti berjalan dan diam-diam menatapnya. Angin malam menyebabkan lentera bergetar. Dan bahkan nyala api di dalamnya berkedip-kedip. Meskipun cuacanya seperti ini, nyala lentera dengan keras kepala tetap menyala terang.
Saat Wang Lin diam-diam berdiri dalam kegelapan, matanya mengungkapkan sedikit pencerahan. Namun ini masih belum cukup. Dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tetapi dalam sekejap mata rasanya seperti tidak ada sama sekali. Sebuah metamorfosis yang menakjubkan diam-diam berakar di dalam Wang Lin. Waktu perlahan berlalu, dan kegelapan yang menutupi bumi perlahan-lahan terpaksa mundur oleh matahari terbit di timur. Di mata Wang Lin, kegelapan mundur seperti air surut. Pada saat ini, seolah-olah petir melintas di benak Wang Lin, sementara musik kecapi bergema di kepalanya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah mencapai saat pencerahan. Bisakah malam gelap disapu matahari dianggap tindakan menantang? Sifat menentang ini akan menjadi kunci untuk mencapai tahap ascendant. Wang Lin punya ide yang kabur. Pemahamannya tidak terlalu dalam, tetapi sudah mengakar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Alih-alih kembali ke Mo Mansion, dia menuju ke danau. Dia duduk di tepi sungai seperti seorang bikhu tua yang sedang bermeditasi. Meskipun tidak ada kecapi musik yang dimainkan, di telinganya suaranya terus bergema. Musik sitar tidak memiliki emosi, tetapi karena kesedihan di hati, itu menjadi musik yang sedih. Ini tidak memberontak, ini berbeda dari apa yang saya rasakan sebelumnya. Lalu mengapa ketika saya mendengarkan musik sitar, saya bisa merasakan perasaan pemberontakan? Sekarang sudah siang, jadi matahari bersinar di atas langit. Perahu tiba, dan pemuda dari beberapa hari yang lalu berada di samping wanita itu bermain sitar. Kali ini tatapannya jatuh pada Wang Lin saat dia masih jauh. Saat musik sitar melayang ke telinga Wang Lin, pria muda itu berdiri di samping wanita itu, memegang cangkir anggurnya, dan mengangkatnya ke arah Wang Lin. Wang Lin mengambil kendi anggur, mengocoknya, dan minum. Pria muda itu menggelengkan kepalanya ketika dia menunjuk haluan kapal. Dia belum minum sedikit pun. Wang Lin tertawa. Meskipun pemuda ini terlihat biasa saja, dia memberikan perasaan riang. Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan menyeberangi sungai dan mendarat di haluan kapal. Wanita itu bermain sitar tidak memperhatikan bahwa sekarang ada orang tambahan di kapal. Dia terus memainkan musik yang dipenuhi dengan kesedihan. Pria muda itu tersenyum dan meminum seluruh cangkir, lalu dia melambaikan lengan bajunya dan duduk. Wang Lin juga duduk dan dia minum dari kendi anggurnya. Dia mendengarkan musik sitar dari dekat dan diam-diam menyaksikan tangan batu giok wanita itu. Tak satu pun dari 3 orang di haluan kapal berbicara. Setelah pria muda itu mengundang Wang Lin, dia hanya tersenyum. Dan Wang Lin tidak mau berbicara karena musik sitar ini telah menggerakkannya. Suara lain hanya akan menjadi white noise dibandingkan dengan musik sitar. Musik sitar itu tidak ada habisnya ketika perahu melayang menyusuri sungai. Wang Lin menghabiskan sepanjang hari di atas kapal bersama pemuda itu. Jika mereka berdua kehabisan anggur, seorang pelayan akan keluar dari kapal dan menyiapkan anggur untuk mereka. Hari perlahan gelap dan lampu menyala di sisi sungai. Bahkan ada lampu yang datang dari perahu mendekati Wang Lin. Ketika kapal kembali ke tempat Wang Lin pertama kali naik, dia berdiri menggenggam tangannya pada pemuda itu dan hendak pergi. Pada saat ini pemuda itu, yang tidak berbicara sepanjang hari, dengan lembut berkata, "Kakak tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda ketika mendengarkan musik sitar." Wang Lin berhenti dan berkata, "Ini mengingatkan saya pada seorang teman lama." Pria muda itu minum dari cangkir dan dengan pahit berkata, "Tidak heran, mereka yang tidak khawatir tidak akan tergerak oleh musik sitar ini. Sepertinya kakak sama denganku." Ketika keduanya berbicara, wanita itu memainkan sitar bergetar, dan musik sitar juga bergetar dengannya. Pria muda itu berkata, "Jika saudara tidak ada hubungannya, bagaimana kalau kita berdua minum sampai subuh sambil mendengarkan musik kecapi nyonya Ming Xuan?" Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menatap pemuda itu dan mengangguk. "Itu bagus." Pria muda itu samar-samar tersenyum. Ketika dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, "Saya telah mengamati saudara selama beberapa hari sekarang. Meskipun Anda berada di tepi sungai, hati Anda tidak ada di sana. Seolah-olah Anda hanya seorang pejalan kaki." Wang Lin minum dan berkata, "Saya hanyalah orang biasa. Bahkan jika saya seorang pejalan kaki, itu hanya ilusi. Apakah kamu tidak sama? Meskipun jiwamu ada di sini, tubuhmu ada di tempat lain." Pria muda itu memberi Wang Lin tatapan penuh makna dan berkata, "Terlalu banyak tamu kasar di rumah. Kamu harus pergi, di sana terlalu berisik. Jadi jiwaku datang ke sini untuk menemukan kedamaian." Wang Lin dengan lembut berkata, "Jadi kamu adalah pria dengan keluarga?" Pria muda itu bertanya, "Kakak tidak punya rumah. Aku melakukannya. Namun itu sangat jauh. Sangat jauh." Limbah dari planet Suzaku muncul di pikiran Wang Lin. Pria muda itu bertanya, "Apakah ada orang lain di rumah?" "Tidak seorang pun. Anda?"
Wang Lin mengambil kendi anggur dan minum. Aku punya keponakan, tetapi dia terlalu nakal. Dan baru-baru ini dia diganggu oleh pelanggan yang buruk. Sambil berbicara tentang ini, pemuda itu tersenyum. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum kehabisan kata-kata. Lalu mereka hanya duduk diam di sana. Bermandikan cahaya bulan, keduanya mendengarkan musik sitar sambil minum anggur. Malam berlalu, dan secercah cahaya muncul di cakrawala dan perlahan-lahan menyinari bumi. Ming Xuan sudah lama pergi untuk beristirahat, tetapi kedua pria itu masih duduk tanpa bergerak di atas kapal. Meskipun kecapi tidak lagi dimainkan, kecapi musik masih dimainkan di telinga mereka. Wang Lin mengambil kendi anggur, dia kemudian mengambil langkah dan menghilang ke kabut pagi. Di dalam kota kekaisaran, putaran pertama kompetisi umum iblis telah berakhir. Hanya 48 jenderal iblis yang tersisa dari ratusan di awal. Sisanya semua hilang atau didiskualifikasi karena memiliki kemenangan dan kekalahan. Selama beberapa hari putaran pertama berlangsung, tidak ada yang lain selain Ao. Dia yang menderita luka-luka parah di antara para jenderal iblis. Namun kematian dan cedera sangat serius di kalangan pembudidaya. Bagaimanapun, ini adalah pembantaian antara pembudidaya. Ketika orang-orang dari Dalo Sword Sect melawan para jenderal iblis, mereka berhenti tanpa melakukan banyak kerusakan. Namun, melawan para pembudidaya, mereka sangat ganas seolah-olah mereka mencoba untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sinar matahari pagi menyapu 10.000 kaki persegi. Bahkan ada lebih banyak orang yang menonton daripada sebelumnya. Bagaimanapun, pertempuran berikut adalah ketika pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Kecuali beberapa yang berhasil melalui keberuntungan, semua pesaing yang tersisa terkenal. 48 jenderal iblis berjalan melalui gerbang setan langit. Niat pertempuran yang kuat tampaknya membentuk binatang purba yang menyerang melalui gerbang begitu dibuka. Pria berarmor emas di tengah alun-alun dengan dingin memandang semua orang yang masuk. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mendengus dingin. Dari sudut pandangnya, seorang kultivator belaka berani secara serius melukai seorang jenderal iblis. Dalam benaknya, itu sudah cukup baginya untuk membunuh orang ini ratusan kali. Di tanah roh iblisku, yang disebut para pembudidaya ini hanyalah sekelompok penjahat. Tujuan mereka di sini tidak lain adalah mencoba untuk mendapatkan warisan iblis kuno. Jadi jika mereka mati, maka mereka mati. Namun jika mereka berani melukai seorang jenderal iblis, maka mereka telah melakukan kejahatan besar. Pria lapis baja emas itu sangat tidak puas dengan Wang Lin, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Wang Lin dengan dingin menatap pria lapis baja emas. Dia mengolah Celestial Slaughter Art, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Setelah jenderal dan pembantu iblis semua berjalan melalui gerbang setan langit, perlahan-lahan ditutup dengan raungan gemuruh. Pria berlapis emas itu menunjuk ke arah drum perang dan dengan dingin berkata, "Mengikuti perintah Kaisar Iblis, putaran kedua telah berubah. Itu tidak akan lagi menjadi pertempuran, tetapi kompetisi untuk membunyikan jenderang perang ini." Setelah dia mengatakan itu, semua ekspresi berbagai jenderal iblis berubah dan menjadi cerah. Bahkan Mo Lihai bergetar, dan matanya bersinar seperti yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. War Demon Drum, ini adalah harta suci negara setan langit saya, yang kedua setelah Danau Naga. Biasanya, hanya ketika wakil panglima dipromosikan. Menjadi panglima barulah mereka diizinkan untuk membunyikan drum itu. Kompetisi umum iblis tidak pernah berubah sebelumnya. Jadi mengapa itu berubah hari ini? Sepertinya masalah memilih dua wakil panglima baru tidak berdasar sama sekali. Dikatakan bahwa setiap panglima membunyikan drum ini ketika mereka menerima posisi mereka, tetapi sangat sulit untuk membunyikannya. Sejauh ini, hanya panglima tertinggi surga yang berhasil meneleponnya sebanyak 15 kali. Perdebatan mulai bergema tidak seperti sebelumnya. Bahkan perdebatan dari saat Wang Lin melukai Audi jauh lebih lemah dari ini. Pria berlapis emas itu mendengus dingin yang menyebar ke seluruh alun-alun seperti guntur, menyebabkan semua orang terdiam. Meskipun dia tidak mengerti perintah Kaisar Iblis, dia masih dengan dingin berkata, "Drum ini ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama dari negara Iblis Langit, dan rumor mengatakan bahwa itu terbuat dari kulit iblis kuno. Mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup akan meledak bahkan sebelum mereka dapat membunyikannya sekali. Jika Anda bisa membunyikannya 3 kali, Anda kuat. Jika Anda dapat membunyikannya 6 kali, Anda adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Tidak banyak dari Anda yang bisa membunyikannya 3 kali. 10 besar di babak ini terus maju." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.